Halo semua, pernahkah di antara kamu merasa kamu adalah orang yang paling malang sedunia dan tidak ada yang mengerti kamu? Pernahkah juga kamu merasa penderitaan yang kamu alami itu adalah karena tindakan negatif dari orang lain? Atau mungkin kamu pernah merasa tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi buruk yang sedang terjadi? Jika demikian, jangan-jangan kamu seorang yang playing victim. Playing victim itu adalah sesuatu perilaku yang toksik dan merupakan perilaku yang menyimpang jika tidak diatasi. Untuk itu, kita mau sama-sama di video kali ini melihat tanda-tanda apakah kamu seorang yang playing victim atau bukan. Playing victim adalah kondisi seseorang merasa disalahkan dan merasa dirugikan dari sebuah kejadian, sehingga melimpahkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Padahal kesalahan tersebut merupakan perbuatannya sendiri. Mereka mengidentifikasi diri sebagai korban karena memiliki keyakinan bahwa orang lain menyebabkan kesengsaraan yang ia alami. Dan tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengubah situasi yang ada. Dan mereka sebenarnya tahu bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dilakukannya sendiri. Namun orang tersebut itu bisa mengaku kalau dirinya itu adalah korban karena dia menghindari tanggung jawab sebagai pelaku. Playing victim biasanya dilakukan karena untuk mencari perhatian, mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, serta untuk membenarkan tindakan mereka. Dan kadang itu dilakukan sebagai cara untuk menghindari situasi yang mereka tidak sukai, atau untuk memperoleh belas kasihan orang lain. Nah, playing victim ini adalah satu perilaku yang toksik sekali dan bisa dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Dan perilaku ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan serta mengganggu orang lain. Nah, berikut ini adalah 5 tanda perilaku seorang yang playing victim. Kita akan bahas satu persatu ya. Tanda yang pertama adalah mereka itu adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Salah satu ciri playing victim adalah mereka yang suka menghindari tanggung jawab. Sulit memberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk ke mereka. Mereka juga tidak ingin dibebani tanggung jawab dengan banyak sekali alasan. Nah, jika melakukan suatu kesalahan, mereka akan selalu menghindari diri dari kesalahan tersebut dengan cara melupakan atau anggap gak pernah terjadi, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Mereka akan selalu lari dari tanggung jawab dengan playing victim untuk membenarkan dirinya atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, menyalahkan semua hal di luar dirinya. Jadi mereka cenderung menyalahkan faktor eksternal atas kondisi yang malang yang terjadi pada dirinya. Padahal mereka kan sebenarnya punya kontrol atas diri mereka sendiri. Tapi mereka berperilaku seolah-olah mereka tidak punya kontrol atas diri mereka sendiri. Hal ini membuat mereka lupa mengoreksi diri dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dan yang dilakukan hanya playing victim, memperlihatkan diri hanya sebagai korban saja. Korban keadaan dan korban orang lain. Yang ketiga adalah memanipulasi orang lain. Mereka menampilkan diri sebagai orang yang tidak berdaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Mereka juga bisa membuat orang lain merasa bersalah atas suatu hal yang pernah mereka perbuat. Padahal hal tersebut itu merupakan kesalahannya, tetapi bisa dibalikkan menjadi seperti orang lain yang bersalah. Yang keempat, mengidentifikasi diri sebagai orang yang lemah. Umumnya mereka itu tidak memiliki pandangan positif terhadap kemampuannya sendiri. Mereka cenderung merasa diri tidak mampu dan merasa seorang yang gagal. Perasaan dan pemikiran ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi pola dan mengidentifikasi diri sebagai orang yang lemah. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya merasa tidak bisa bangkit dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya menjadi seorang yang kuat. Hal ini membuat dia merasa orang yang paling malang, menyedihkan, dan menderita. Inilah yang membuat mereka akhirnya menjadi merasa korban. Yang kelima, mengasihani diri tanpa memikirkan solusi.
Nah, jadi orang yang playing victim itu sangat pesimis dan biasanya mereka tidak memiliki inisiatif dalam membuat perubahan. Mereka juga lebih senang mengasihani diri sendiri dibanding memikirkan solusi atau menerima bantuan orang lain. Padahal mengasihani diri sendiri dan bersedih sepanjang waktu tidak akan menyelesaikan apapun. Mengasihani diri juga membuat mereka tidak peduli dengan masukan atau komentar orang lain untuk kesalahan yang telah merugikan dan mengganggu orang lain. Ia hanya mengasihani diri dan mengembangkan pikiran bahwa semua orang tidak mengerti dirinya. Nah, mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Apa penyebab seorang yang playing victim? Kok bisa seorang itu menjadi playing victim? Nah, kita akan bahas di video berikutnya ya. Demikianlah video kita tentang tanda-tanda seorang yang playing victim. Apakah ada tanda-tanda tersebut di dalam diri kamu? Silakan mengoreksi diri dan mengidentifikasi diri ya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.